Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iwan Rijani, peserta Latsar CPNS BPSDMD Kalsel tahun 2022 dari angkatan 10 kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 15. Di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah wawasan kebangsaan. Yang pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1928 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 terjadi Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, BPOPKI yaitu Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Yang terakhir, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Ada 4 konsensus dasar Republik Indonesia. Yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki identitas bangsa. Yang pertama bendera merah putih, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan yang terakhir lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Manajemen pemerintahan. Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan dibantu oleh DPD. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan meliputi audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Selanjutnya materi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya nilai dasar negara ada beberapa. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara bagi ASN dapat dilihat dari nilai-nilai dasar bela negara, nilai-nilai dasar ASN, fungsi ASN. Beberapa contoh dari implementasi nilai-nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh dari implementasi nilai-nilai dasar ASN yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dan yang terakhir, contoh implementasi dan fungsi ASN yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
Sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.